Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rencana kita ke depannya akan diberkahi oleh Tuhan. Itu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini juga bermanfaat gitu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa, diikuti yang lainnya. Silakan. Baik, gimana semuanya? Sehat ya? Eh, saya harap itu bisa mengikuti pembelajaran dengan senang, dengan bahagia gitu ya. Untuk apa kita belajar kalau kita tidak bahagia dengan ini semua gitu. Ya. Apakah hari ini lengkap ya? Ada yang nggak masuk? Ya, sepertinya ini sudah masuk semua ya. Alhamdulillah. Sepertinya semangat kita tuh masih terjaga ya. Untuk selalu menuntut. Ada yang nggak masuk? Ya, sepertinya ini sudah masuk semua ya. Alhamdulillah. Sepertinya semangat kita tuh masih terjaga ya. Untuk selalu menuntut ilmu ya, dari kita lahir sampai kita meninggal dunia gitu ya. Kemudian kita masuk ke materi aja ya. Kita hari ini akan belajar tentang energi ya. Apa itu energi? Kita kan sering dengar ya, energi ya. Plus di sekeliling kita tuh energi banyak sekali kan ya. Matahari ya, kita yang paling kita tak kenal apa? Matahari itu sumber energi ya. Kemudian apa? Energi listrik kita gunakan setiap hari. Ya, ada yang tahu nggak ini listrik yang kan setiap hari itu di rumah kita, di sekolah itu sumbernya dari mana? Dari PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Itu salah satu pembangkit listrik. Bahan bakarnya apa di sini? Ya, di sini menggunakan batu bara. Batu bara inilah sumber energi fosil. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Energi fosil akan menyebabkan apa? Polusi. Ya. Polusi ini seringkali mengganggu kita ya. Lama-kelamaan dunia ini akan memanas, menimbulkan pemanasan global gitu ya. Kalau kita menggunakan energi fosil terlalu banyak, maka perlu diberikan solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Tidak mungkin kita selamanya menggunakan energi fosil, harus ada keterbaruan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini tentang energi terbarukan ya. Oke, selanjutnya apa yang akan kita lakukan membahas energi terbarukan ini. Jadi nanti kita akan melakukan sebuah penemuan, nah, bukan penemuan apa ya? Kita merancang sesuatu ya, merancang sesuatu, membuat sesuatu untuk mencari solusi bagaimana energi ini bisa diperbarui. Tidak mungkin kita selamanya menggunakan energi fosil. Nah, ini kita akan membuat proyek sederhana ya, tentang energi yang terbarukan. Nah, saya di sini akan memandu ya. Nanti setelah ini kita akan berdiskusi kelompok. Berdiskusi kelompok. Nah, kelompoknya bagaimana? Kita nanti akan menggunakan kelompok yang seperti kemarin ya. Kelompok jadi ada 6 kelompok, ada kelompok Newton, Einstein dan lainnya itu. Ya, nanti akan berdiskusi tentang perancangan proyek kita ya tentang energi terbarukan. Oke, sebelumnya, saya akan menayangkan video tentang energi terbarukan. Nah, silakan disimak ya. Ini sebagai model awal kita untuk menjelajahi materi ini. Nah, ini
Sudah nampak? Nah, silakan disimak ya. Hai teman-teman, yuk coba lihat di sekeliling kita banyak sekali energi. Ya, ini videonya tentang energi terbarukan ya. Ini nanti silahkan kalau apa ya, kalian masih penasaran silahkan cari-cari video-video yang lain, materi-materi yang lain berkaitan dengan ini ya. Jangan cuma terpaku pada video ini saja karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Ya, untuk memperdalam pemahaman kita tentang apa sih energi terbarukan itu, bagaimana energi itu berubah. Jadi energi itu hanya bisa kita olah, kita ubah dari satu energi ke energi lain. Kita tidak pernah bisa menciptakan energi. Nah, inilah yang dinamakan konsep kekekalan energi. Karena energi itu kekal, kita tidak bisa menciptakan energi dan tidak bisa memusnahkan energi. Hanya bisa mengubahnya. Ya, maka kita tidak pernah bisa menciptakan energi. Yang menciptakan energi ya Tuhan. Jadi atas dasar apa kita itu sombong sebagai manusia karena kita tidak pernah bisa berdaya apa-apa ya. Semuanya itu kuasa Tuhan. Nah, ini saya akan tampilkan lagi untuk memperdalam pemahaman kita, yaitu menggunakan simulasi PET ya, jadi PET simulation. Ini bisa kalian akses. Nah, ini namanya PET simulation. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mempelajari tentang bentuk dan perubahan energi. Ya. Silakan kalian coba-coba nanti perdalam ini. Nah, ini coba kita gunakan ya. Oke, selanjutnya cukup ya untuk pengantar ini. Selanjutnya kita akan merancang. Nah, dari atas dasar ini apa yang bisa kita rancang? Solusi apa yang akan kita berikan untuk keterbaruan energinya. Ini silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Silahkan duduk berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Yang kemarin 6 kelompok. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Silahkan duduk berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Yang kemarin 6 kelompok. Ya, ini kita diskusikan rancangannya bagaimana. Jadi pertemuan hari ini untuk merancang apa yang akan kita buat gitu ya. Silakan nanti hasilnya dilaporkan di lembar kerja yang eh, sudah saya berikan. Tuh. Ya, apakah sudah selesai ya diskusinya? Nah, ini waktu diskusi saya kira eh, cukup. Selanjutnya kita akan menyepakati menyepakati waktu perancangan dan pembuatan proyek. Nggak mungkin ini kita biarkan tanpa adanya kesepakatan kan ya. Nanti ada yang selesai cepat, ada yang selesai lambat. Kita sepakati saja dengan jadwalnya ya. Sepakati saja dengan jadwalnya ya. Jadi saya harap 3 pertemuan ini sudah selesai proyeknya ya. Jadi pertemuan ini kita rancang, di pertemuan selanjutnya kita sampaikan perkembangan dan pertemuan selanjutnya lagi, pertemuan yang ketiga kita harus sudah ada hasilnya dan sudah ada materi hasil proyek yang harus dipaparkan. Jadi hasilnya apa, prosesnya bagaimana harus dilaporkan pada pertemuan ketiga. Itu ya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan yang hari ini.
Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Jadi ingat pertemuan selanjutnya harus sudah ada perkembangan sampai tahap mana harus dilaporkan. Gitu ya. Terima kasih. Selalu jaga semangatnya. Di usia muda ini usia yang sangat tepat untuk mencari ilmu ya. Walaupun mencari ilmu itu harus sampai akhir hayat ya, tapi di usia muda itu harus kita maksimalkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, ini saya akan pada pertemuan ini ya, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Ya. Lanjutkan apa? Nah, kemarin kesepakatannya kita hari ini adalah melaporkan perkembangan proyek. Nah, sampai mana nanti setiap kelompok harus melaporkan idenya kemarin apa, progresnya apa, harus dilaporkan hari ini. Ya, jadi apapun hasilnya harus dilaporkan apa adanya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ya, karena ini hidup itu juga tentang proses, bukan sekedar hasilnya. Oke, silakan nanti 6 kelompok maju bergantian. Ini saya mohon ketua kelas untuk memandu ya. Nah ini karena ketua kelasnya ini memandu, maka saya harap ketua kelas kelompoknya maju pertama. Nah, silakan. Jadi kelompok Newton ya maju pertama, nanti dilanjutkan kelompok yang lain. Terserah dari ketua kelas menunjuk siapa. Nah, keenam kelompok sudah menayangkan ya, menayangkan, menampilkan apa yang sudah dilakukan selama pertemuan selanjutnya sebelumnya sampai pertemuan hari ini ya. Nah, saya apresiasi sekali, ternyata progresnya sudah luar biasa ya. Jadi ada yang membuat kincir air ya. Ada tadi yang sampai apa membuat panel surya ya. Itu suatu ide-ide yang luar biasa ya. Ini saya harapkan memang calon-calon apa ya penerus bangsa itu harus punya kemajuan dalam berpikir seperti ini ya. Tidak mungkin kita terpaku pada masa lalu terus, tapi harus selalu berkembang untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Selanjutnya akan saya eh, tambahkan sedikit materi ya di video ini, nanti silakan kalian simak. Oke, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Eh, apa pertemuan selanjutnya? Yaitu harus menampilkan hasil dari proyeknya, apapun hasilnya. Tapi saya harap semuanya harus selesai. Jadi atau tidak jadi, yaitu hasilnya yang saya nilai. Maka harus sungguh-sungguh ya. Kita harus berikan hasil yang terbaik. Karena yang kita butuhkan itu proses, yang membangun jati diri kita itu prosesnya. Tapi orang lain itu selalu menanyakan hasilnya apa ya. Jadi proses itu urusan kita, urusan dengan orang lain itu adalah hasil. Maka saya harus meminta hasil yang terbaik dari kalian. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, ini sudah pertemuan yang ketiga ya. Nah, ini waktunya saya meminta hasil dari proyek yang kita rencanakan dari pertemuan pertama dulu. Dulu desainnya bagus-bagus, kemudian di pertemuan minggu lalu, ya, pertemuan yang lalu, saya lihat perkembangannya juga bagus. Nah, ini saya harapkan hari ini hasilnya juga tidak mengecewakan ya. Silahkan nanti urutan bergantian. Jadi majunya kemarin saya apa ya ubah ya. Jadi kemarin yang maju pertama adalah kelompok Newton, maka ini yang maju pertama adalah kelompok Einstein karena kelompok Einstein kemarin maju terakhir. Jadi nanti dari yang terakhir maju kemarin menjadi yang maju pertama hari ini ya. Begitupun sebaliknya. Jadi urut silakan ditampilkan juga prosesnya seperti apa.
sesuai yang hari ini ya. Begitupun sebaliknya. Diurut, silakan ditampilkan juga prosesnya seperti apa sesuai yang eh, saya tugaskan ya. Boleh hasilnya dalam bentuk video, dalam bentuk foto-foto, yang penting prosesnya ada, kemudian hasilnya ini disampaikan, dipresentasikan. Baik, ini kita coba lihat satu video ya, satu video. Nah, ini satu video tentang pembuatan kincir air ya. Ini sebagai salah satu solusi dari energi terbarukan. Nah, ini ternyata kincir air itu dapat sebagai salah satu solusi untuk sumber energi listrik. Jadi tidak melulu tentang penggunaan batu bara ya, ternyata ada sumber energi lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini cukup. Baik, semua kelompok sudah menyampaikan hasil dari proyeknya. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Ternyata memang kita tuh dianugerahi pikiran oleh Tuhan ya. Jadi tidak dianugerahi kemampuan untuk menciptakan sesuatu, tidak. Karena yang bisa menciptakan sesuatu itu hanya Tuhan. Kita hanya bisa mengolah sesuatu itu menjadi sesuatu yang lainnya. Itu ya. Jadi jangan pernah menjadi orang yang sombong karena kita itu bukan apa-apa tanpa kuasa Tuhan ya. Nah, hasilnya ini saya akan simpan ya. Nah, bagi bahan penelitian ke depannya. Saya harap di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti juga hasilnya tidak kalah baik dengan eh, pertemuan hari ini gitu ya. Demikian, mohon maaf apabila selama pembelajaran masih banyak kekurangan yang saya lakukan ya, baik perkataan saya mungkin ada yang salah atau perbuatan saya kurang menyenangkan ya. Terus terus semangat belajar supaya apa, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, karena tidak mungkin ada negara yang maju, bangsa yang maju tanpa adanya pendidikan yang berkualitas ya. Hari ini kita di sini belajar untuk memajukan bangsa kita, memajukan negara kita, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Silakan ketua kelas memimpin doa. Memimpin doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya pamit.
Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.